Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Dan saat ini sudah tersambung bersama Ketua PCIA Taiwan, yakni Mbak Vika Ramadana Fitriani. Assalamualaikum Mbak Vika. Waalaikumsalam Mbak Arina. Iya. Bagaimana kabarnya Mbak Vika dan juga kader-kader Aisyah di Taiwan saat ini? Alhamdulillah kabarnya semuanya baik dari kader PCIA maupun kader PCIM. Dan di sini juga lagi musim winter, jadi mungkin agak sedikit kedinginan. Agak sedikit kedinginan ya, berbeda di di Indonesia juga sedikit lebih dingin karena sudah mulai curah hujannya sudah mulai banyak begitu. Dan Mbak Vika, bisa diceritakan sedikit bagaimana saat ini perkembangan PCIA di Taiwan? Baik, terima kasih Mbak Arina. Kalau kita berbicara tentang perkembangan PCIA di Taiwan, tentu sekarang sudah semakin pesat begitu ya perkembangannya, dari mulai periode pertama dari Bu Lilis, kemudian kedua yaitu Bu Yunia, dan ketiga Bu Kelly, kemudian saya di periode keempat ini begitu. Tentu banyak sekali PCIA sudah dikenal baik di kalangan mahasiswa maupun di kalangan pekerja migran Indonesia. Karena kita ketahui sebelum-sebelumnya ibunda-ibunda kita, Bu Yuniar maupun Bu Lilis berdakwanya kepada PMI begitu ya, pekerja migran Indonesia, dan kemudian bergeser ke periode kedua Bu Kelly dan saya yang kebetulan sekarang juga berfokus kepada mahasiswa, sehingga sekarang bisa dibilang bahwasanya perkembangannya cukup pesat begitu Mbak Aina. Alhamdulillah. Jika tahun-tahun sebelumnya fokus terhadap pekerja migran begitu ya, menangani berbagai macam permasalahan dari para perempuan yang WNI yang sedang bekerja di sana, tapi sekarang sudah mulai bergeser juga merangkul berbagai kader yang saat ini sedang bekerja begitu ya Mbak Vika. Ini latar belakang semua, apakah rata-rata saat ini kader PCIA merupakan mahasiswa atau pekerja juga Mbak Vika? Kami di periode sekarang Mbak Arina 80% sebenarnya dari mahasiswa dan 20%-nya pekerja migran Indonesia, karena kebetulan memang pekerja-pekerja yang dulunya menjadi pengurus di PCIA kebanyakan sudah pulang begitu ke Indonesia, sehingga pada periode saya ini masih menjadi PR begitu ya, ingin merangkul kembali menyelesaikan masalah-masalah di PMI begitu, karena memang yang saya sebutkan tadi 80% masih mahasiswa, tapi karena saya juga baru dilantik begitu ya kemarin di September, jadi ini adalah proses untuk kedepannya, semoga nanti dakwah ini juga merangkul PMI seperti halnya periode-periode sebelumnya. Baik, luar biasa sekali. Mbak Vika, di era kepemimpinannya Mbak Vika ini nanti apa saja sih yang akan dilakukan oleh Mbak Vika dan juga rekan-rekan? Oke, mungkin tentunya satu, kita akan mengembalikan dakwah kepada PMI Mbak Arina, karena memang isu-isu tentang PMI ini sangat banyak begitu di Taiwan, dan itu menjadi salah satu kesempatan kita untuk berdakwah begitu. Yang kedua, tentu kita juga menyebar ke Muhammadiyaan begitu, khususnya kepada kader-kader perempuan di Taiwan, dan kita memberikan pengetahuan begitu kepada kader-kader di sini. Kemudian kita juga akan membuat program-program yang akan nantinya bermanfaat tidak hanya untuk pekerja migran Indonesia, namun juga untuk mahasiswa itu sendiri. Baik. Biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mbak Vika apa nih bersama kader-kader PCIM? Apakah juga ada kolaborasi dengan PCIA dan juga PCIM biasanya? Baik Mbak Rina, memang betul sekali, karena memang sekarang kita memperkuat sinergi begitu ya, tidak hanya dengan PCIM, namun kita juga bersinergi atau berkolaborasi dengan beberapa organisasi keislaman di Taiwan, sehingga beberapa agenda-agenda yang mungkin diselenggarakan oleh PCIM namun
PCIA juga ikut andil di dalamnya begitu. Misal dalam contoh di dekat-dekat ini kita akan mengadakan tahsin begitu pra Ramadan dan kemudian akan memasuki Ramadan. Tahsin ini pertama diinisiasi oleh PCIM, kemudian setelah itu setelah berdiskusi hanya khusus untuk laki-laki saja. Setelah itu dari PCIA pun mengadakan juga begitu, yang nantinya khusus untuk perempuan begitu. Dan juga beberapa kegiatan lainnya. Kita terus berkolaborasi dan bersinergi dengan PCIM. Iya. Biasanya dalam melakukan kegiatan-kegiatan PCA di luar negeri selalu ada tantangan-tantangan yang dihadapi dan setiap negara itu berbeda-beda. Nah, kalau di Taiwan sendiri tantangan yang sering dijumpai dan kira-kira ini cukup menantang sekali untuk diselesaikan itu apa, Mbak Vika? Mungkin kalau terima kasih Mbak Rina sebelumnya berbicara tentang tantangan, mungkin setiap PCIA di luar negeri memiliki tantangan berbeda-beda begitu ya. Tapi kalau di sini yang pertama karena kita satu negara begitu ya, skupnya adalah cabang tapi kita skupnya negara besar begitu, dari utara, tengah dan juga selatan. Sehingga susah sekali ketika kita mau melakukan agenda, apalagi itu berurusan dengan agenda outdoor, kita susah untuk mengumpulkannya begitu yang pertama. Yang kedua perihal waktu. Jika sasaran kita adalah PMI atau pengurus-pengurus di PMI, Pekerja Migran Indonesia, kita kesusahan mengatur jadwal dengan mereka. Karena biasanya jika mereka bekerja di pabrik, liburnya itu hanya Sabtu Minggu. Kemudian jika dia menjaga ama-ama atau caregiver, liburnya itu hanya 1 kali dalam 1 bulan. Itu yang menjadi tantangan untuk kami, bagaimana mengatur waktu agar fix atau sesuai begitu dengan pengurus atau kader-kader yang sedang bekerja. Kemudian untuk mahasiswa pun begitu, kadang kita juga waktunya juga tidak match gitu. Kadang yang satu ada di lab begitu, yang satu sedang A, yang satu sedang B begitu. Dan juga terkadang PMI-nya bisa, pengurus yang mahasiswanya tidak bisa begitu. Jadi itu menjadi kendala begitu, Mbak Arina. Penyesuaian waktu tentu saja ya, sering juga ternyata juga dialami oleh kader-kader di PCIA Taiwan. Nah, untuk kaderisasi ini juga menjadi masalah yang cukup serius di berbagai PCM maupun PCA di berbagai negara. Nah, kalau di Taiwan sendiri untuk penguatan kaderisasi seperti apa, Mbak? Oke, baik, terima kasih Mbak Arina. Untuk kaderisasi sendiri, kebetulan di PCM atau PCA kita punya bidang begitu ya, kaderisasi yang mengurusi tentang kader-kader yang nantinya untuk mendata begitu ya, istilahnya untuk mendata kader-kader begitu. Nah, kemarin kita sudah melakukan BA begitu ya di PCIM dan PCIA, dan alhamdulillah pesertanya juga lumayan banyak begitu, baik dari PCIA dan PCIM. Kemudian sebenarnya ini menjadi salah satu kesulitan untuk proses kaderisasi di Taiwan. Banyak sekali kader-kader yang dari amal usaha Muhammadiyah ataupun PTM atau PTA banyak sekali berkuliah di Taiwan tapi tidak terdata begitu, sehingga kami kesusahan begitu awalnya mencari kader yang memang benar-benar dari amal usaha Muhammadiyah begitu. Dan jadi penjaringannya dari orang ke orang begitu Mbak Rina, untuk tetap menjaring atau melestarikan kaderisasi itu sendiri. Ya, ini memang menjadi PR bersama ya. Semoga saja nanti ada yang permanen residen. Nah, ini untuk menguatkan kader-kader di Taiwan itu sendiri. Mbak, kita lanjutkan perbincangan kita, tapi kita jeda sejenak. Pemirsa TVMU tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dengan perbincangan dengan Mbak Vika. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mbak Vika selaku Ketua PCIA Taiwan. Kita lanjutkan perbincangan kita Mbak Vika. Nah, ini berkaitan dengan belajar. Tadi banyak sekali yang biasanya yang untuk mematchkan waktu, kemudian berorganisasi dan kemudian menyelesaikan pendidikan. Nah, biasanya
dalam hal belajar ini apa saja sih yang menantang ketika belajar dan tantangan nih ketika belajar dan juga menetap sementara di negara orang, terutama di negara minoritas seperti Taiwan, minoritas agama Islamnya seperti di Taiwan ini, gimana? Oke, terima kasih Mbak Rina. Tentu tantangan saat belajar yang pertama bahasa. Ya. Itu menjadi sangat krusial sekali. Meskipun kita belajar begitu dalam bahasa Inggris, keseharian kita pakai bahasa Inggris di perkuliahan begitu, namun tidak dapat dipungkiri tidak semua orang-orang di Taiwan itu paham atau fasih bahasa Inggris begitu. Mereka masih menjunjung tinggi bahasa mereka yang kita sebut Chongguan, seperti Mandarin begitu, sehingga kadang kita kesulitan misalnya kita mau belajar di tempat perpustakaan nasional di Taiwan, kemudian perpustakaan daerah dan sebagainya. Kadang kita berkomunikasi dengan orang-orang di sana itu kesusahan begitu. Itu yang kesulitannya begitu Mbak Rina. Baik, luar biasa sekali. Nah, ini kalau banyak yang bertanya begitu kan, banyak kader-kader Muhammadiyah tuh selalu ingin belajar dan belajar di mana saja. Nah, biasanya Mbak Vika bisa memberikan perspektif gimana sih cara belajar dan juga bekerja atau tips belajar dan bekerja di Taiwan, dan juga ketika pertama kali datang Mbak Vika mengalami shock culture juga nggak di sana? Apa yang biasanya dialami? Oke, terima kasih Mbak Rina. Berbicara tentang shock culture, pasti setiap orang kalau keluar negeri atau keluar dari negaranya sendiri pasti mengalami kaget begitu ya. Tentu yang pertama yang saya alami itu adalah makanan begitu. Karena memang berbeda sekali rasa makanan antara di Indonesia yang kebanyakan memakai micin begitu ya, dan juga bumbu perasai dan semacamnya. Tapi setelah sampai di Taiwan, ternyata orang Taiwan tidak suka yang terlalu asin. Dalam artian kebanyakan makanannya itu hambar begitu. Dan mungkin mereka juga sehat-sehat begitu ya, karena tidak menggunakan bumbu-bumbu yang terlalu strong begitu. Bahkan di saat pertama saya sampai di Taiwan begitu, karena memang saya belum beradaptasi, kemana-mana saya harus membawa bon cabe pertama karena saya suka pedas, kedua saya membawa kecap, dan ketiga membawa saus begitu, sehingga ketika saya membeli makanan di luar masih ada rasa dari saus, kecap maupun sambal itu sendiri begitu Mbak Rina. Itu pertama perihal makanan. Yang kedua, mungkin banyak sekali perbedaan-perbedaan, misalnya seperti lalu lintas yang berbeda sekali, yang di sini pakai jalur kiri begitu, kemudian di sana kita pakai jalur kanan. Jadi kadang hampir mau tabrakan sama orang begitu, karena saya di sana naik sepeda, karena sudah terbiasa di sini pakai jalur kiri begitu. Itu sih Rina. Mungkin banyak sekali hal-hal yang tidak terduga nanti ketika kita di luar negeri. Baik, kelebihannya ketika belajar maupun bekerja di Taiwan itu apa dibandingkan dengan negara-negara lain? Terima kasih Mbak Rina, tentu yang pertama ketika kita berbicara kelebihan atau keuntungan belajar atau bekerja di luar negeri, yang pertama kita akan mendapatkan hal-hal baru yang kita tidak dapatkan di negara kita begitu Mbak Erlina. Salah satunya karena saya kesehatan, tentu sistem kesehatan di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya di Taiwan, sangatlah berbeda. Sehingga saya mendapatkan banyak sekali insight-insight, oh ternyata di Indonesia masih pakai ini, di Taiwan sudah nggak pakai ini lagi, begitu. Sehingga nanti mungkin bisa saya bawa ke Indonesia, begitu. Yang pertama, perihal belajar. Kedua, mungkin juga mengajarkan saya etos kerja yang sangat tinggi sekali. Bahkan saya ingat sekali, saya punya profesor Mbak Arina, saya kira kalau kebiasaan di Indonesia menghubungi dosen atau profesor itu kalau sudah malam, aduh sungkan nih mau menghubungin gitu, sehingga saya tidak jadi menghubungi dosennya begitu. Tapi ternyata dia mengirim pesan ke saya jam 1 malam begitu untuk kirimkan revisi kepada saya, sehingga saya berpikir bahwasanya orang-orang di Taiwan itu sangat
kerja keras begitu, tidak ada kata istirahat mungkin untuk belajar gitu Mbak Rina. Itu untuk belajar. Kemudian untuk bekerja, karena saya sebelumnya pernah part-time juga di Taiwan. Pertama saya pernah ini mengajar les bahasa Inggris untuk anak-anak kecil usia 5 sampai 10 tahun begitu. Kemudian juga pernah menjadi part-time di salah satu kantor urusan internasionalnya kampus di bagian misalnya desain dan menjadi MC ketika ada event-event internasional atau kerjasama kolaborasi dengan kampus-kampus di luar Taiwan begitu. Tentu yang pertama ketika kita berbicara bekerja pasti gaji lebih banyak kalau orang mau money oriented. Tapi selain itu kita bisa kayak mau manajemen waktu begitu belajar antara kuliah, organisasi dan bekerja itu menurut saya asik sekali ketika kita bisa benar-benar memanage itu dengan baik. Artinya di sana bekerja sambil sekolah itu juga diberikan peluang begitu nggak? Kan ada beberapa negara yang ketika belajar tidak diperbolehkan untuk bekerja, salah satunya adalah Singapura. Kalau di Taiwan diperbolehkan untuk part-time dan lain-lain. Alhamdulillah di Taiwan sendiri dari Kementerian Pendidikan untuk mahasiswa kita diberi hak begitu ya kesempatan untuk part-time yaitu 20 jam per minggu. Sehingga teman-teman biasanya Sabtu Minggu, karena kita kuliahnya dari Senin sampai Jumat, sehingga Sabtu Minggu mereka biasanya bekerja part-time. Tapi tidak banyak juga biasanya karena kuliahnya cuma sampai sore ataupun sampai siang, mereka juga kadang mengambil part-time setelah kuliah begitu. Wow, luar biasa sekali. Melihat cerita dan antusias Mbak Vika cerita, tentu saja ini Mbak Vika cukup nyaman sekali sepertinya di Taiwan, menikmati sekali proses belajar dan juga berinteraksi, bahkan bekerja, sempat bekerja juga di Taiwan, dan semoga nanti mungkin bisa memberikan perspektif lain terkait ketika tinggal dan bersama di negara orang begitu ya, untuk memberikan inspirasi kepada kader-kader Muhammadiyah lainnya. Dan kita jeda sejenak Mbak Vika dan juga pemirsa TV-mu, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Mbak Vika Ramadana Fitriani selaku Ketua PCIA Taiwan yang saat ini menjabat. Dan Mbak Vika, kita lanjutkan perbincangan kita. Hal apa yang menarik di Taiwan? Mulai dari kebudayaannya, kemudian masyarakatnya, dan juga keindahan alamnya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Arina. Tentu banyak sekali hal-hal unik di Taiwan. Kalau kita berbicara kebudayaan, pastinya tentu beda sekali sama Indonesia. Di sana saya sering kali melihat istilahnya di sana ibadah begitu ya. Kalau dalam bahasa Mandarin namanya pai pai begitu. Jadi setiap minggu ada aja kayak pawai gitu. Kalau di Indonesia istilahnya pawai gitu. Kemudian yang kedua banyak sekali hal-hal unik, baik itu makanan, baik itu wisata yang wajib dikunjungin di Taiwan. Karena ke beberapa wisata di sana Mbak Arina itu gratis begitu. Jadi tidak perlu dipungut biaya. Sehingga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang kalau misalnya lagi gabut atau lagi males belajar begitu ya, akhirnya untuk berwisata begitu. Dan juga biasanya kalau misalnya dia mahasiswa, dia dapat diskon karena bisa pakai student ID-nya, tinggal di tap, kemudian nanti dia bayarnya 50% ataupun 30% begitu. Itu, dan banyak sekali juga keindahan landscape di Taiwan seperti pegunungan, kemudian wisata-wisata buatan, begitu banyak sekali yang saya sampai saat ini masih belum banyak mengunjungi wisata di Taiwan, jadi belum bisa share begitu ya betapa indahnya Taiwan begitu. Tapi dari cerita teman-teman banyak yang memang dia suka traveling, biasanya dia mengunjungi beberapa wisata-wisata alam yang ada di Taiwan. Luar biasa sekali, ini bisa menjadi referensi bagi pemirsa dan juga kader-kader muda Muhammadiyah dan Aisyah yang ingin belajar di Taiwan maupun bekerja. Ini ada sesuatu yang menarik karena dalam proses belajar itu ada saja
tempat-tempat yang bisa kita kunjungi untuk belajar kebudayaan maupun melihat keindahan belahan dunia lain gitu ya. Salah satunya mungkin saya juga tertarik dengan hal-hal keindahan dan kebudayaan di negara lain. Mbak Vi, kita lanjutkan ke tentang kebudayaan di Taiwan. Sudahkah ada kolaborasi antara PCIA dan juga komunitas-komunitas kebudayaan di Taiwan saat ini? Sejauh ini Mbak Rina yang saya ketahui belum ada begitu ya untuk kolaborasi baik di dalam segi kebudayaan begitu. Tapi ada beberapa event misalnya untuk Taiwan itu mengadakan festival-festival begitu dan biasanya mengajak beberapa organisasi-organisasi salah satunya organisasi keislaman untuk berpartisipasi. Tapi tidak tidak dalam menjadi panitia atau sebagainya, tetapi hanya menjadi partisipasi yaitu di undangan begitu. Sejauh ini itu yang saya ketahui, tapi mungkin itu juga menjadi concern untuk kita karena memang orang Taiwan atau orang-orang Indonesia pun juga sangat menyukai begitu ya wisata-wisata atau kebudayaan yang ada di Taiwan. Mungkin nanti ke depannya kita bisa melakukan kolaborasi-kolaborasi di bidang kebudayaan. Baik, luar biasa sekali. Kemarin dulu waktu kami wawancara PCIM Taiwan, itu ternyata di Taiwan ada sekolah yang diinisiasi oleh kader-kader yang ada di Taiwan. Apakah saat ini masih terus berlanjut, Mbak Vika? Terima kasih Mbak Arina. Untuk sekarang, kalau tidak salah PKBM ya. Iya. Untuk saat ini masih dalam proses pengurusan sejauh ini, tapi harapannya dan setelah saya dengar juga itu akan kita adakan lagi, namun saat ini masih belum berlangsung lagi PKBM itu. Ada beberapa siswa kami itu kita taruh begitu di PKBM di PTI Taiwan begitu. Sehingga sekarang belum berjalan kembali, tapi beberapa dekat ini masih diurus perizinannya kembali baik dari PCIM dan akan kita adakan kembali untuk proses belajar mengajar itu. Baik, Mbak Vika, terakhir ini harapan Mbak Vika selaku Ketua PCIA Taiwan, ke depannya nanti PCIA Taiwan akan seperti apa? Terima kasih Mbak Rina. Pribadi dari saya harapannya semoga PCIA semakin maju, semakin jaya, begitu banyak kader yang nantinya datang ke Taiwan, khususnya kader-kader yang dari Amal Usaha Muhammadiyah, PTM, PTA, datang begitu ya kepada kami, kepada PCIM, kepada PCIA untuk melanjutkan dakwah-dakwah kami di Taiwan begitu, karena memang itu salah satu harapan kami agar kaderisasi terus berlanjut. Kemudian juga harapannya semoga program-program yang kami buat khususnya untuk PMI dan mahasiswa terus berlangsung dan bisa bermanfaat langsung untuk menyelesaikan isu-isu atau permasalahan di PMI dan di mahasiswa. Baik. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Mbak Vika. Semoga sehat selalu di sana. Salam untuk para kader Aisyah yang saat ini sedang belajar menuntut ilmu dan semoga ilmunya bermanfaat dan nanti bisa kembali ke tanah air dengan ilmu yang bisa dibagikan dan juga bagi persyarikatan dan juga kader-kader Aisyah tentu saja di tanah air. Baik, terima kasih Mbak Arina. Ya. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Ketua PCIA Taiwan, Mbak Vika Ramadana Fitriani. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita di Diaspora Muhammadiyah dengan PCIA Taiwan menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Arina Nur Rohmah dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TVMO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.